Di ufuk timur kabut pagi tebal menyelubungi lembah dan perbukitan, melukis pemandangan yang sunyi dan penuh misteri. Puncak-puncak pokok yang diselaputi embun membentuk tajuk yang membawa 1001 kisah, legenda Batu Bala. Non di sebuah perkampungan terpencil yang damai, berdiri sebuah rumah panggung kayu yang sederhana, tetapi penuh dengan kehangatan. Disinilah sepasang suami istri memulakan hidup mereka, membina impian di tengah-tengah keindahan alam. Namun, kemiskinan seringkali menjadi bayangan yang menghantui. Suatu pagi yang hening, sang suami dengan berat hati mengambil keputusan untuk merantau ke negeri seberang. Dengan linangan air mata, dia memeluk erat istrinya yang sedang syarat mengandung. "Tunggulah kepulanganku, Adinda. Aku berjanji akan kembali sebagai saudagar kaya dan membina istana untuk kita," bisiknya, penuh harapan. Sang istri hanya mampu mengangguk dalam tangis, melepaskan suaminya pergi dengan doa dan janji setia yang tersemat di kalbu. Masa berlalu tanpa menunggu sesiapa. Roda kehidupan terus berputar, menyaksikan silih bergantinya siang dan malam. Musim kemarau berganti musim tengkujuh, tahun demi tahun. Sang istri setia menanti di jendela rumah usang mereka, membesarkan anak lelaki tunggalnya seorang diri. Anak itu, yang tidak pernah sekalipun menatap wajah ayahnya, sering bertanya, "Ibu, bilakah ayah akan pulang?" Sang ibu hanya mampu membalas dengan senyuman pilu, sambil menunjuk ke arah lautan luas, "Ayahmu pasti akan kembali, nak. Dia sedang berjuang demi masa depan kita." Anak itu membesar, menjadi seorang remaja yang gagah, sentiasa memendam rindu terhadap seorang figura yang hanya wujud dalam cerita ibunya. Setiap senja, mereka berdua akan duduk di tepi pantai, menanti kepulangan kapal yang membawa seorang suami dan seorang ayah. Pada suatu petang yang cerah, kabar angin bertiup kencang mengatakan sebuah kapal dagang yang besar dan mewah telah berlabuh di muara sungai. Seluruh penduduk kampung berpusu-pusu untuk melihat saudagar kaya yang dikabarkan pulang membawa timbunan harta. Dengan hati yang berdebar-debar, ibu dan anak itu turut berlari ke pantai. Darijo, sang istri, yakin bahwa lelaki segak yang berdiri di atas geladak kapal itu adalah suaminya yang telah lama dirindui. Anaknya, yang teruja melihat kemewahan itu, terus berlari sambil menjerit, "Ayah, ayah sudah pulang." Namun, apa yang berlaku seterusnya menghancurkan hati mereka. Lelaki itu, yang kini sudah menjadi saudagar yang angkuh, memandang mereka dengan penuh hina. "Siapakah kamu? Perempuan comot dan budak selekeh. Aku tidak mengenali kamu. Aku tidak punya istri miskin, apalagi anak yang tidak kukenali," herdiknya dengan lantang. Sejurus selepas lafaz pengingkaran itu diucapkan, alam seolah-olah mengamuk. Langit yang tadinya cerah serta marta bertukar menjadi gelap gelita. Awan hitam berarak laju, membawa bersama angin kencang dan guruh yang berdentum. Satu panahan petir yang memekakan telinga tiba-tiba menyambar tepat ke arah sebuah batu besar yang terletak tidak jauh dari mereka. Dengan satu dentuman yang dahsyat, batu granit itu terbelah dua, seolah-olah memisahkan dua dunia. Di satu sisi, sang istri dan anaknya menangis dalam kepiluan. Di sisi yang lain, sang suami yang sombong itu berdiri kaku, tergama melihat kemurkaan alam akibat sumpahnya sendiri. Batu yang terbelah itu menjadi sempadan abadi, memisahkan janji yang dimungkiri daripada kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Langit senja kembali tenang, memancarkan cahaya keemasan yang sayu ke atas pemandangan yang telah berubah selamanya. Batu yang terbelah itu kini berdiri tegak sebagai monumen bisu, menjadi saksi sebuah tragedi cinta dan pengkhianatan. Ia kekal di situ, sebagai peringatan kepada semua yang melihatnya.